pagi. Selamat pagi. Ya, saya pengajar praktik Femi Aprila. Saya sekarang sudah berada di SMP Negeri 9 Konawe Selatan. Akan melaksanakan pendampingan individu 5. Terima kasih. Mau lanjut lagi. Ya. Selamat pagi Pak As. Semangat pagi. Semangat. Iya. Senang rasanya Pak As kita berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat. Sekarang ini saya melakukan pendampingan individu 5. Tentu Pak As tahu dalam pendampingan individu 5 ini apa tujuan saya? Ya, oke. Dalam pendampingan individu 5 ini Pak As akan merancang program yang berpihak pada murid. Pak As, hari ini apa saja yang menjadi proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini tentang rencana tindak lanjut Bapak dari pembelajaran daring kemarin Pak, dengan serta hal-hal apa saja dalam pembelajaran daring itu pencapaian selama 1 bulan ini, 1 bulan terakhir ini berdasarkan pemahaman dan pemantauan dalam pembelajaran daring. Untuk 1 bulan ini ya, 1 bulan terakhir ini setelah pasca pendampingan yang lalu, itu kan dalam proses pembelajaran daring itu saya sudah belajar di modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini kita sebagai CGP dituntut untuk mampu menganalisis aset-aset yang ada di sekolah sebagai sumber kekuatan. Jadi sejauh ini itu yang saya sudah lakukan. Kemudian untuk rencana tindak lanjut sebelumnya dengan hasil pendampingan yang lalu, yaitu saya mencoba tetap konsisten menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memadukan RPP dengan KSE untuk kompetensi sosial emosional pada setiap materi pembelajaran yang saya bawakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang hal yang dianggap capaian selama 1 bulan ya, yaitu alhamdulillah saya sudah mampu memetakan 7 aset yang sudah saya pelajari di modul 3.2, yaitu ada modal manusia, ada modal finansial, fisik, kemudian modal fisik, modal manusia, modal sosial, modal politik dan budaya dan lain sebagainya. Jadi 7 itu sudah capaiannya sudah selesai. Luar biasa. Jadi sudah tercapainya sudah nyata Pak ya, iya, selama bulan terakhir ini. Oke, terima kasih Pak Asrafin sudah berbagi praktik baik, luar biasa. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak ketika nanti setelah TGP ini boleh berjalan dengan baik dan semuanya dapat diaplikasikan dalam kegiatan proses pembelajaran di SMP 9 ini. Ya, oke, Pak Asrafin, nanti setelah ini saya akan meminta nanti hasil observasi yang Bapak sudah lakukan bersama rekan sejauh. Ini sudah. Oh iya, oke. Oke Pak, kita masuk dalam pendampingan inti. Ya. Dalam pendampingan inti ini saya akan bertanya tentang aksi nyata Bapak dalam 3.1 di modul 3.1 Pak. Tentang pengambilan keputusan. Iya. Oke. Nah, dalam pengambilan keputusan ini kita akan merefleksi Pak ya. Jadi berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak sudah lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Bapak sudah lakukan? Ya. Jadi ketika saya akan mengambil keputusan dalam hal ini menghadapi dilema ya, baik itu dilema etika maupun dilema-dilema yang biasa kita lihat di sekolah, tentu kita berdasarkan hasil pemetaan yang saya lakukan. Jadi saya telah memahami hal-hal apa saja yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang akan saya ambil dan apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jadi pemetaan yang saya lakukan itu sangat membantu saya dalam mencermati dan menganalisis masalah-masalah yang saya hadapi
mengidentifikasi sampai pada proses pengambilan keputusan dengan adanya paradigma dan 9 langkah pengambilan keputusan yang sudah kami pelajari di modul 3.1. Iya. Oke, dalam pengambilan keputusan yang Bapak sudah lakukan, apa hal yang menurut Bapak yang masih perlu dikembangkan dan apa yang perlu dievaluasi? Iya. Hal yang perlu dikembangkan ya, dan yang perlu dievaluasi secara terus-menerus, yaitu ketika saya melakukan identifikasi masalah. Dalam hal ini karena identifikasi ini kan langkah awal ya, Iya. untuk mengambil keputusan. Nah, ini yang kemudian perlu saya kembangkan dan perlu saya evaluasi. Kenapa? Karena salah saya dalam mengidentifikasi nanti juga akan berefek kepada keputusan yang saya ambil. Sehingga ini yang perlu saya kembangkan, skill-skill. Iya. Kemudian ketika Bapak mengambil keputusan dalam pengambilan keputusan ini, apa hal yang mendukung keberhasilan dari Bapak mengambil keputusan hal tersebut? Iya. Jadi hal yang paling penting agar pengambilan keputusan saya itu bisa berhasil adalah ketika saya mampu berkolaborasi dengan baik, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan pertimbangan nilai dan etika, itu satu. Kemudian termasuk juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan pimpinan, dan kepada siapa saja yang terkait dengan pada proses pengambilan keputusan itu. Ini sangat penting, dan ini yang kemudian menurut saya menjadi hal yang perlu, hal yang sangat mendukung bagi saya dalam proses pengambilan keputusan. Oke. Apakah pengalaman yang terjadi ketika baik dalam waktu dekat atau sebelum Bapak mengikuti PKP ini untuk mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Iya, ada. Cerita ya, Bu? Iya, silakan ceritakan. Jadi saya, ini sebelum PGP. Iya. Sebelum PGP saya sudah pernah menghadapi dilema etika, bukan rujukan moral, tapi dilema etika. Waktu itu saya berhadapan dengan siswa yang broken home, Iya. waktu itu begitu bermasalah. Sementara dia sudah kelas 3, kelas 9 lah. Iya. Jadi sebentar lagi akan ujian sekolah atau asesmen kan sudah di kelas 8, Iya. tapi ada ujian sekolah yang kami lakukan. Nah, sementara sebulan sebelum ujian anak ini bermasalah dengan orang tuanya, sehingga anak ini tidak bersekolah. Bermasalah ini larut-larut, kemudian kami pikir, kami sudah surati orang tuanya, tidak ada juga tanggapan dari orang tuanya. Tapi sekitar 1 minggu atau 2 minggu mau ujian, itu anak itu baru datang. Berarti sekitar 2 minggu tidak datang. Iya. Atau sekitar 3 minggu tidak datang, 2 atau 3 minggu. Dan saya menghadapi dilemanya. Dilemanya kenapa? Karena guru-guru lain itu mengatakan harus dikeluarkan, tidak diterima dalam proses ujian itu. Iya. Karena ujiannya itu absennya sudah banyak. Iya. Sehingga menjadi penilaian tersendiri bagi guru. Kemudian saya berkolaborasi dengan UKS meminta pertimbangan. Kemudian kami identifikasi masalah yang terjadi di internal keluarganya. Ternyata kesimpulannya adalah ada cekcok pribadi yang sifatnya sampai mengorbankan sekolah. Dan kemudian ternyata anak dan orang tua ini masih ingin sekolah, masih mau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sehingga kami mengambil keputusan anak ini tetap diikutkan ujian, dengan konsekuensinya adalah menyelesaikan tugas-tugas yang 3 minggu itu tidak diselesaikan. Dan dia konsekuensi berikutnya dia harus berhadapan dengan guru-guru mata pelajarannya yang dianggap belum selesai. Itu dilema etika yang saya. Oke, Pak. Kemudian menurut Bapak dalam proses pengambilan keputusan dalam dilema etika tadi yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah-langkah yang Bapak sudah pelajari di modul 3.1? Sudah sesuai dengan 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, mulai dengan nilai-nilai yang saling bertentangan sampai dengan di 9 langkah itu ada namanya tinjau lagi atau refleksi. Iya. Kemudian hal apa yang menurut Bapak masih perlu Bapak kembangkan dan perlu Bapak evaluasi dari proses pengambilan keputusan yang Bapak sudah ambilkan pengambilan keputusan tersebut? Iya.
sebagaimana di awal sebenarnya saya sampaikan, hal yang perlu saya kembangkan dan evaluasi dalam proses pengambilan keputusan ini adalah terkait masalah kolaborasi yang harmonis, bukan hanya sekedar kolaborasi, Iya. tapi ada harmonisnya. Kenapa? Karena kan ada orang kita kerjasama tapi nggak ikhlas, Iya. sehingga informasi yang kita butuhkan dari customer yang kita kolaborasikan itu tidak full. Nah, sehingga teknik coaching inilah yang kemudian saya pakai, ada mindfulness. Baik. Mindfulness maksudnya kita hadir sepenuhnya, mengidentifikasi masalah, kemudian berkolaborasi juga dengan sepenuhnya. Itu yang mungkin perlu saya kembangkan. Oke, Pak. Sekarang kita akan masuk dalam rancangan program yang berdampak pada murid, ya, Pak. Oke, apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Alhamdulillah, sejak saya ikut PGP ini, modul-modul saya sudah berdiferensiasi dan sudah klop dengan KS. Oh, luar biasa. Apa bentuk program yang sudah Bapak rancang? Kalau untuk sinkronisasi dengan modul 3.2, 3.3 juga termasuk program yang saya rancang untuk program yang berdampak positif pada murid itu. Untuk yang kemarin itu saya coba melakukan program Geliat. Geliat ini adalah gerakan lingkungan sekolah sehat. Ini analisisnya kenapa, latar belakangnya karena apa ya? Anak-anak itu salah satu yang buat dia nyaman belajar adalah ketika lingkungan itu asri, bersih dan indah dan nyaman. Gerakan ini yang saya coba promosikan ke teman-teman dan direspon dengan baik oleh kepala sekolah dan wali kelas dan anak-anak sekolah. Termasuk juga pelibatan siswa. Karena siswa ini dilihat ini, siswa ini ada kontribusi besar di dalam, mulai dari suara mereka, sumbangsi pikiran mereka, sampai dengan pilihan mereka, kegiatan mereka, dan rasa kepemilikan mereka terhadap program Geliat ini. Oke, Pak As, dukungan apa ketika Bapak melakukan program Geliat ini untuk menerapkan program ini, apa yang Bapak perlukan dukungannya? Sebenarnya awalnya saya khawatir sih ya, ketika saya mencoba merancang program ini, takutnya ada dukungan, tapi ternyata dukungan yang besar itu justru datangnya dari kepala sekolah. Sebagaimana tadi Ibu sudah di pra sebelumnya ini, Ibu sudah lihat bagaimana respon kepala sekolah saya, jadi luar biasa. Jadi ketika saya tawarkan program, saya khawatir nanti tidak didukung, ternyata justru didukung sekali. Beliau sangat mendukung. Bahkan saya itu sampai ada OSIS itu datang curhat, Pak Guru, bagaimana kalau kita bikin lubang sampah? Lubang sampah kan sudah ada sebenarnya, tapi mereka mau peremajaan lubang sampah. Idenya dari itu, dan saya sampaikan ke BKS apresiasi dengan membantu sedikit dana misalnya, menyisipkan anak konsumsi dan lain sebagainya. Kemudian dukungan berikutnya adalah wali kelas, karena wali kelas ini yang akan menjadi motor penggeraknya setiap kelas masing-masing, termasuk juga ibu kantin. Wali kelas, ibu kantin, guru, dan yang utama karena sumber sampah ini. Iya. Oke, Pak. Kemudian apa yang menjadi tantangan Bapak ketika melaksanakan rancangan program yang sudah Bapak buat Geliat ini? Iya, tantangan saya sebenarnya yang saya khawatirkan adalah ketika program ini tidak konsisten. Tidak konsisten itu karena adanya paradigma yang ada prinsip paradigma yang tidak baku. Maksudnya adalah ketika saya sudah promosikan Geliat ini, kemudian teman-teman memahami, bahkan menyadari, tapi tidak konsisten dengan kesadaran dan pemahamannya. Ini bisa jadi malah berjalan hanya beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan karena ada rasa bosan, betul? Sehingga ini yang menjadi tantangan besar untuk saya pikirkan. Oke. Lalu untuk menghadapi tantangan tersebut, apa yang rancangan Bapak mau buat? Rancangan saya adalah sebagaimana tadi saya bilang tantangan. Otomatis sebenarnya tantangan itu solusinya tidak jauh-jauh beda dengan gitu kan. Jadi bagaimana caranya saya tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan teman, mensosialisasikan makna kesehatan bagi kehidupan. Apalagi sekarang kan tantangan zaman dengan adanya fenomena anak-anak sudah cuci darah. Ini kenapa? Karena ada efek-efek ketidaksehatan lingkungan. Ini yang coba saya akan bangun dengan mencoba menambah wawasan saya dan
share kepada teman-teman terkait pentingnya gerakan lingkungan sehat. Oke Pak As. Kemudian Bapak sudah merintis komunitas praktisi kan kemarin? Ya sudah. Iya. Kemudian di lingkungan sekitar Bapak di sekolah ini, bagaimana peran komunitas terhadap proses belajar di sekolah? Iya. Melalui komunitas yang Bapak sudah rintis kemarin di pendampingan individu berapa kemarin? 2 3. 2 kayaknya. 2 ya. Komunitas yang Bapak rintis itu? Komel. Iya. Kalau di sekolah saya di SMP 9 itu kan memang sudah ada komel. Saya juga ikut di dalamnya merintis, walaupun waktu itu belum jadi CGP, Iya. karena sudah ada CGP angkatan 9 sebelumnya. Dan alhamdulillah itu kemudian berkembang sampai sekarang. Komel itu masih hidup ya. Sudah hampir 1 tahun lebih lah, mau berjalan 2 tahun ini komelnya masih hidup, kegiatan-kegiatan juga masih hidup karena kita lakukan terus pembaharuan, updating ilmu pengetahuan tentang pendidikan. Apalagi bicara pendidikan, bicara sosial dia fluktuatif, sehingga ini yang kami update terus. Iya. Inilah yang kemudian kami bawa di Komel untuk didiskusikan secara bersama. Oke. Kemudian Pak, setelah Bapak terus mengupdate tentang komunitas Komel tadi, perubahan yang menyenangkan bagi Bapak yang Bapak alami dari rekan komunitas praktisi itu apa yang Bapak alami, perubahan-perubahan? Iya. Perubahan yang paling menyenangkan ya, yang menyenangkan. Jadi saya pernah mengatakan ke teman-teman, ayo masuk CGP. Jika tidak bisa masuk CGP, paling tidak guru tapi rasa CGP. Kenapa? Karena paradigma kita sama. Iya. Jadi formalnya masuk CGP, tapi tidak masuk CGP pun kita tetap harus jadi guru penggerak. Dan ternyata ketika kami coba share materi untuk didiskusikan praktik baik di Komel dengan ketua saya Pak Andi Paredreng, itu ternyata teman-teman itu bisa, maksudnya dia mampu menyelesaikan ekspektasi yang kami rancang loh. Misalnya kamu bawa materi ini, ternyata mereka bisa selesaikan, dan ini yang menyenangkan. Kenapa? Ternyata karena memang guru ya, guru sifat dasarnya sebenarnya penggerak. Iya. Cuma belum paradigmanya dibentuk. Belum. Ketika kami tawari materi, ternyata mereka bisa berkolaborasi dengan baik, dan ada saja ide-ide yang menyenangkan yang kemudian dijadikan sebagai referensi baru untuk mengupdating proses pembelajaran kita di kelas. Itu yang paling menyenangkan. Oke. Kemudian ketika itu program komunitas itu menyenangkan bagi Bapak, apa rencana untuk ke depan setelah program PGP Bapak selesai? Iya. Yang setahu saya adalah ketika sudah selesai program PGP atau ketika kita status guru penggerak sudah di kita, berarti tanggung jawab moral kita untuk terus berbagi itu harus tetap ada. Karena formalnya sistematis keilmuan ini perlu. Walaupun tadi saya sampaikan teman-teman sudah punya kapasitas, tapi kapasitas itu akan lebih bergerak, atau kata Nadiem Makarim, jika kapal besar ini bergerak, maka perubahan besar pun juga akan bergerak. Nah, maksudnya kayak begitu. Kita sudah punya keilmuan sistematis mulai dari filosofi sampai dengan aksi nyata melalui program itu. Ini yang kemudian ingin saya kembangkan atau pertahankan di komunitas belajar itu, yakni berbagi praktik baik tentang struktur pemikiran yang sistematis. Karena kenapa ada prinsip? Karena ada ilmu yang terstruktur. Seperti itu mungkin yang coba saya akan bagi. Iya Pak. Kemudian apa dukungan Bapak yang Bapak perlukan dalam komunitas praktisi ini agar bisa terus berjalan bersama rekan sejawat? Saya butuh dukungan sumber daya. 7 sumber daya itu perlu berkolaborasi dengan baik. Ini yang saya butuhkan. Idealnya sih sebenarnya harus ada fasilitas yang baik, harus ada sumber daya manusia yang baik, baru kemudian lahir murid-murid yang hebat. Gitu. Ini yang kemudian dukungan yang saya butuhkan ketika seluruh aset ini sudah mampu sadar diri untuk mampu berkolaborasi bersama. Karena yaitu, kalau menurut saya kita hanya menghayal melahirkan
siswa-siswa yang hebat ketika kita tidak mampu menjadi hebat dari diri kita sendiri. Mungkin begitu. Iya. Oke Pak, sekarang kita masuk dalam dialog pasca observasi. Siap. Sudah siap? Siap, sudah. Ibu, Teman saya sudah siap. Ibu atau Bapak nih? Ibu. Ibu, iya. Beliau guru bahasa Iya, Inggris. oke. Silakan Pak untuk kita lanjut ke Oke, assalamualaikum Bu Kafis. Waalaikumsalam. Ya, sehat. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alright today. Good. Good, alhamdulillah. Gimana pembelajarannya yang sudah dilakukan Pak Kafis? Alhamdulillah lancar. Oke. Bu Kafis, pada kesempatan kali ini kita masuk di kegiatan pasca observasi ya. Iya, iya. Yang lalu kan beberapa hari yang lalu kan kita sudah lakukan observasi. Iya, betul. Sudah lakukan pra observasi dan hasilnya sudah ada di kepala kita masing-masing. Betul. Termasuk sudah ada dalam catatan saya mulai dari pra sampai observasi. Nah, sekarang yang ingin saya lakukan Bu Kafit adalah kita ingin menguatkan proses yang kita sudah laksanakan mulai dari pra kegiatan sampai dengan pasca. Supaya apa? Supaya kegiatan kita ini bisa konsisten, pembelajaran berdiferensiasi bisa terus konsisten. Itu tujuan percakapan kita pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang yang ingin saya berbagi praktik belajar. Saya ingin mengetahui sejauh mana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan apa yang kita sudah bicarakan sebelumnya dalam pra dan observasi. Mungkin Ibu bisa bercerita sedikit. Iya, jadi saya akan merefleksikan apa yang sudah saya lakukan kemarin selama proses pembelajaran dengan menggunakan modul yang berdiferensiasi yang sudah kita diskusikan bersama. Yang saya merasakan ada perbedaan tentunya dengan menggunakan modul yang kita rancang. Saya melihat anak-anak bisa mencapai tujuannya mungkin tidak 100% ya 90%, tapi lebih baik daripada saya menggunakan yang biasanya. Itu kemarin kan kita saksikan sendiri proses pembelajaran di dalam kelas. Saya langsung sampaikan tujuannya saja bagaimana? Iya, tujuan pembelajaran kemarin kan saya ambil 2. Jadi yang pertama itu anak-anak bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan mana yang regular verb and irregular, and then yang kedua saya ingin anak-anak bisa membuat kalimat sederhana tentang experience in the past mereka. Jadi ini masih belum berupa teks yang sempurna atau teks yang panjang, tapi hanya membuat kalimat sederhana saja di pertemuan kemarin. Oke. Kan kemarin materinya tentang pengalaman ya? Iya, betul. Yang melibatkan 2 perubahan bentuk kalimat. Iya, perubahan kata kerja. Iya, perubahan kata kerja. Nah, yang kemudian dalam proses pencapaian tujuan itu tentu ada area-area yang ingin Ibu kembangkan. Terhadap anak-anak. Iya. Supaya bisa tujuannya bisa teraplikasi, maka tentu ada hal-hal yang ingin Ibu kembangkan dari anak-anak. Iya, Mungkin betul. bisa diceritakan apa saja yang ingin Jadi tujuan pembelajaran kemarin itu mengembangkan kemampuan mereka untuk menulis tadi pengalaman di masa lampau. Makanya saya tekankan kemarin bahwa di dalam bahasa Inggris kita tahu penggunaan kata kerja yang sudah lalu dengan sekarang kan berbeda. Jadi kemarin saya berikan pertanyaan pematik ya kepada peserta didik di awal. Saya memberikan beberapa kalimat, saya minta mereka untuk mengidentifikasi agar mereka tahu sendiri perbedaannya. Oh, ternyata kalau perginya ke Surabaya hari ini dengan udah kemarin itu beda ya, kayak gitu. Jadi saya menuliskan beberapa kalimat di awal kemarin sebagai pematik itu agar mereka menemukan sendiri perbedaannya, dan akhirnya saya lihat anak-anak mampu menemukan perbedaan penggunaan kata kerja. Sudah itu saya giring mereka untuk bisa membedakan, karena kita tahu kata kerja bentuk past itu atau lampau kan ada 2 bentuk. Kemudian saya giring anak-anak untuk membedakan mana yang regular and irregular. Nah, dari situ baru anak-anak mencoba untuk simple sentence atau kalimat sederhana lah tentang experience mereka in the past. Gitu. Berarti anak-anak itu untuk mengembangkan areanya mereka. Iya. Kemampuan mereka membedakan kalimat regular dan irregular verbs dengan penggunaan masa lampau dan sekarang. Itu pasti ada model pembelajaran berarti. Iya, Bagaimana betul. diskusi? Model pembelajaran yang kita pakai gimana tuh? Kemarin saya pakai problem based learning.
dengan ada beberapa worksheet atau LKBD yang saya berikan, kemudian juga ada praktek yang ke depan itu menempel itu medianya menggunakan sticky notes kemarin juga, kemudian saya campur dengan diskusi, jadi mereka juga berdiskusi dengan teman-temannya. Model pembelajaran Discovery learning ya. Oh iya. Oke. Kemudian tentu ada strategi ya. Maksud saya begini, dari hasil pengamatan saya kemarin ada beberapa siswa yang mungkin tidak semua mampu menerima dan menerjemahkan strategi yang kita pakai, termasuk juga area yang kita ingin kembangkan ke mereka. Ada beberapa yang perlu di-push lagi agar mereka bisa menyesuaikan ini. Mungkin Ibu punya strategi ke depannya gimana tuh untuk menangani yang begitu? Kalau untuk kedepannya dari apa yang saya lihat kemarin di kelas, saya ingin tutor sebaya mungkin untuk kedepannya, karena kemarin jujur saja untuk kelompok saya yang tentukan untuk yang kemarin itu anak-anak sendiri yang menentukan siapa teman kelompoknya. Jadi mungkin yang memiliki level kognitif di atas memilih sama-sama teman yang memiliki selevel, sementara yang level di bawah mungkin kebetulan pada saat kemarin juga satu kelompok dengan yang level di bawah. Makanya untuk kedepannya saya ingin mencoba menggunakan tutor sebaya, jadi nanti yang levelnya agak tinggi saya akan kelompokkan dengan yang mungkin masih rendah agar bisa saling menunjang lah. Oke sih. Mudah-mudahan ini bisa konsisten, karena kan pada akhirnya sebenarnya nanti proses pembelajaran diferensiasi itu adalah tidak ada antara siswa yang satu dan siswa yang lain. Makanya kita menggunakan ada namanya diagnostik awal, ada penentuan metode sampai dengan strategi dan area. Setelah percakapan ini, apa Ibu yang Ibu rasakan setelah percakapan ini? Tentu saja saya mungkin lebih bersemangat lagi ya, ingin menjadi lebih baik lagi, tentu saja dengan bantuan dari guru penggerak yang ada di SMP ini Bu. Kebetulan sudah ada 2 ini guru penggerak, jadi kita sering diskusi mungkin terkait kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di kelas dan kita cari pemecahannya bagaimana terkait peserta didik di dalam kelas. Jadi perasaan Ibu enak ya? Maksudnya gimana perasaan kalau pasca operasi? Ya sudah plong Seneng juga, ya? senang dan lebih excited tentunya ke depannya agar bisa jadi lebih baik lagi. Oke, saya kira itu mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan praktik baik yang sudah disampaikan ke saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi terus kita perbaiki. Apalagi saya masih muda, Kafit juga masih muda. Artinya area amal kita masih luas untuk kita terus perbaiki sampai anak-anak betul seperti apa yang diimpikan oleh Allah. Iya, betul. Terima kasih Bu Kafit. Iya, makasih. Salam. Kasih off saja. Jadi sudah? Kita sekarang? Oke. Bagian akhir pendampingan hari ini Pak As. Terakhir. Terima kasih Bapak sudah melakukan coaching bersama rekan sejawat. Guru bahasa Inggris tadi. Siapa nama lengkapnya Pak? Bu Siti Nur Kafit. Oke Pak, setelah Bapak menjalani nanti program PGP ini, hal apa yang menurut Bapak kuasai dari seluruh materi yang sudah Bapak praktekkan? Iya. Yang paling ya? Iya, yang paling Bapak kuasai. Kalau guru penggerak itu harus kuasai semuanya. Kuasai semua. Tapi ada biasanya hal yang yang kalau menurut saya yang paling saya kuasai adalah coaching itu. Proses coaching itu kenapa? Karena mungkin ya kalau penilaian saya sendiri terhadap diri saya mampu berkomunikasi dengan baik kepada siapapun. Saya mampu beradaptasi dengan cepat. Sehingga ini merupakan modal awal Bu. Kalau orang nggak punya mental berkomunikasi, ini susah untuk mengidentifikasi setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Mungkin karena saya punya latar belakang organisasi maksudnya saya pernah berorganisasi ini yang kemudian melatih saya. Mungkin bisa disaksikan bagaimana model komunikasi saya. Itu menurut saya ini yang saya kuasai. Itu satu. Yang kedua adalah modul 3.3 yaitu perancangan program. Kenapa? Karena bidang saya itu merancang program. Jadi merancang program-program itu hobi saya, dunia saya. Punya ide apa, saya biasa komunikasi ke bukan saya punya program ini. Tapi sebelum saya ajukan itu saya sudah susun memang analisisnya.
Nah, yang menurut saya di selama CDP ini yang paling saya suka ya, yang itu. Jadi dua hal. Dua hal itu. Oke. Nah, kemudian Pak, materi yang Bapak rasakan membingungkan dalam proses pembelajaran selama ini ada? Sebenarnya kalau membingungkan banget enggak sih. Iya Bu, kalau filosofi saya paham, insya Allah paham tentang kodrat Iya. alam dan kodrat anak ya. Iya. Itu saya sudah paham lah sampai kepada berdiferensiasi ya, walaupun sebenarnya berdiferensiasinya agak yang kesulitannya bukan pada saat proses penerapan itu, tapi pada saat proses diagnostik yang menurut saya agak sulit di situ. Iya. Kenapa? Karena harus bisa menentukan ini nggak sembarang. Iya. Ketika saya harus menentukan anak ini model pembelajarannya misalnya dia audiovisual atau visual, ini yang menurut saya berat. Sampai ini menjadi diskusi berat. Kalau saya tidak salah ini di rukul dan di pembelajaran elaborasi. Ini yang sering saya angkat. Kenapa? Karena salah diagnostik pasti akan salah tindakan. Sama lah dengan dokter. Salah diagnostik pasien pasti salah obat dan efeknya bagus. Ini yang mungkin agak berat menurut saya. Karena terjadi perubahan beberapa detik saja itu anak-anak sudah ada perubahan. Apalagi anak-anak sekarang kan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Bapak sudah berbagi praktik baik luar biasa. Baik itu lewat rekan sejawat, lewat Bapak melakukan daring maupun di dalam Loka dan PI, luar biasa. Terima kasih. Semoga apa yang menjadi kiat kita hari ini Bapak terus boleh selesaikan sampai tuntas, selesai PGP dan terus lanjut. Bukan hanya saat PGP ini. Mudah-mudahan bisa di PP fase dan Amin. Lanjut ya Pak. Oke Pak, saya hanya mau mengingatkan di sini tentang Bapak menyebarkan dan mengumpulkan untuk Bapak menginput survei tentang kompetensi guru yang 360 derajat kemarin. Kegiatan ini Bapak nanti store sebelum PI 6. Iya. Bapak menyebarkan kuesioner kemarin kan Pak? Iya. Yang 5 guru, Oh iya. 5 siswa. Oke, siap. Itu disebarkan lagi ya? Iya. Yang sebelumnya itu Iya, belum ya? itu dia kemarin. Oh Iya. ini betul. Nanti di-upload kemarin sama saya nggak Pak? Siap. Iya. Ini sebelum PI 6 supaya saya sudah laporkan. Minimalnya besok ya. Iya. Oh, sebelum PI 6. Sebelum Siap. PI 6. Insyaallah. Iya Pak. Sebelum kita lokai lah boleh juga Pak. Oke Pak, saya mengingatkan juga tentang Bapak melakukan terkait pemetaan aset. Pemetaan aset. Iya. Pemetaan aset insyaallah besok. Iya. Hari Jumat. Itu jadi pemetaan aset itu Bapak harus ditanyakan ada kepala sekolah, ada orang tua siswa, ada komite, ada tokoh masyarakat, ada gender, ada siswa. Perwakilan saja Pak. Iya. Jangan lupa foto-fotonya. Kemudian itu seluruh aktor itu diundang Pak ya. Harus ada resmi undangannya. Oh gitu ya. Iya. Kemudian dalam rapat nanti jangan lupa buat agenda. Setelah itu dinotulenkan. Itu di-share nanti sebelum PI 6. Ini yang sebelum PI 6. Kalau yang 360 derajat tadi sebelum Loka 6. Iya. Loka berapa? Loka ini Sebelum Loka hari itu. Sabtu. Itu yang 360 derajat tadi. Hari ini besok kan. Kan sudah pernah kan? Iya. Itu di-share kemarin. Filenya gimana? Iya. File. Ada sama Bapak lah. Iya, baik. Oke Pak, yang saya ingatkan itu saja. Jadi Bapak harus melakukan diskusi bersama ini tentang pemetaan aset. Jangan lupa buat agenda, buat notulen rapatnya, Iya. foto-fotonya semuanya Pak ya. Kemudian setelah itu Bapak mengumpulkan hasil aset dari hasil pemetaan dari diskusi itu diupload ke kami pengajar praktik untuk kami juga mengupload juga Hasil diskusi Iya. terkait aset itu. Iya. Oke. Oke Pak, Oke. sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Sejauh ini tidak ada. Saya hanya mau apresiasi, terima kasih banyak. Terima kasih.
kasih, saya juga terima kasih segala banyak. pendampingannya. Antusiasnya seluruh CGP saya luar biasa. Saya senang sekali. Saya tinggal upload saya tugasnya. Iya. Kemudian, iya, nggak apa-apa. Kemudian Pak, apakah ada pertanyaan terkait dengan pembelajaran daring Oh iya. bersama Ibu Fasil? Ya, sebenarnya saya sudah sampaikan ke Bu Fasil terkait dengan ada beberapa tampilan uploadan tugas saya. Itu di perintah tugas itu boleh Google Drive, boleh juga online text. Tapi saya beberapa kali itu temukan ketika mau upload video saya dalam bentuk online text, itu tidak ada menu online textnya. Dan hampir tiap kali saya membagi itu saya pasti konsul ke Bu Fasil. Tapi ada tugas belakangan itu, ada beberapa tugas belakangan itu 2 kayaknya, itu sudah tidak ada online textnya. Dan Menu karena teksnya? menu online text, Menu online. jadi terpaksa saya upload yang sifatnya Google Drive file. Iya, nggak apa-apa. Tuh, artinya tetap saya memulai tugasnya, tapi sudah dalam bentuk file, bukan lagi video. Sementara yang saya sudah siapkan file dan video. Video. Itu yang mau dikomunikasikan. Ya, saya sudah komunikasikan juga sih sebenarnya, tapi mungkin bisa diperkuat lagi. Di catatan LMS Pak ya? Iya, Iya. sudah di LMS juga catatan itu dibuat saya sudah. Oke, nggak apa-apa. Yang penting itu sudah Bapak ungkapkan lewat catatan itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Sudah berakhir kita punya pendampingan individu 5 ini. Nanti berlanjut untuk ke loka. Kelima. Semangat selalu, persiapan terus untuk panen hasil. Panen hasil, mudah-mudahan ada waktu. Ya, makasih. Selamat siang Bu, Pak. sebelum- Iya.